Untuk ingin mengenal Allah itu gampang. Kita melihat Allahnya yang ada di dalam diri makhluk tersebut, semua makhluk, entah itu benda, entah itu tumbuhan, manusia, dan binatang. Tanpa Allah tidak mungkin ada itu. Jadi Allah sebenarnya ada di dalam makhluk tersebut, semua makhluk tersebut. Jadi kita harus harus melihat hati kita, melihat Allah yang ada di dalamnya sebagai pencipta. Mata dohir melihat wujud dohirnya. Misalnya saya melihat Mas Agus. Secara dohir saya melihat manusia. Tapi secara hati saya melihat Allah yang ada di dalam diri Mas Agus. Siapa Allah itu? Hidup di dalam diri Mas Agus, hidup sejatinya itulah Allah. Jadi kalau kita melihat misalnya praktek tauhid ini, praktek tauhid. Bukan hanya sekedar ngomong mentauhidkan Allah. Allah yang mana yang ditauhidkan? Misalnya Mas Agus marah sama saya. Kurang cocok kalau dicontohkan ke Mas Agus. Misalnya orang lain marah sama saya, sedangkan secara syariat saya yang benar, orang lain itu yang salah, tapi saya masih disalahkan, dihujat, dihina dengan kata-kata kotor, tapi saya tersenyum, saya bahagia, saya mengucapkan alhamdulillah. Maaf Pak, saya kalau salah kata Bapak, jika salah kata Bapak, saya mohon maaf. Maaf sebesar-besarnya. Dalam hati, untung saya tidak berbuat seperti Bapak. Disitulah tersenyumnya. Karena apa? Orang tersebut marah ke saya, menghujat ke saya, dia mengikuti hawa nafsu. Sedangkan hawa nafsu unsurnya dari jin, setan, iblis, dajjal, dan sifat kebinatangan. Ulaika kal an'am balhum, bahkan mereka lebih buas dari binatang. Jadi manusia mengikuti hawa nafsu yang terdiri dari jin, setan, iblis, dan dajjal. Tapi sifat jin, setan, iblis, dan dajjal itu sudah mendapat izin dari Allah. Kalau tidak ada izin dari Allah, tidak mungkin berbuat seperti itu. Jadi semua atas kehendak Allah. Saya melihat orang yang menghujat saya, marah-marah ke saya tidak melihat wujud dohirnya. Tapi saya melihat Allahnya yang memberi izin pada jin, setan, iblis, dan dajjal masuk ke manusia itu. Jadi tidak ada marah, malah saya sendiri mengucapkan alhamdulillah. Yang penting saya tidak seperti itu. Alhamdulillah saya dikasih ujian seperti itu. Allah menguji saya supaya saya ini tetap mencintai Allah apa tidak. Jadi Allah menguji saya, sabar saya itu sampai di mana. Jadi seperti itu. Jadi kita harus melihat Allahnya yang ada di makhluk tersebut. Kalau kita melihat manusianya, pasti saya terpancing. Dia marah-marah, saya ikut marah. Ya sama iblisnya. Tidak ada bedanya. Jadi apapun yang kita lihat, jangan melihat zahirnya. Entah itu dimarahi orang, entah itu digonggongin anjing, entah itu dikejar apapun di situ, kita melihat Allahnya. Itu yang disebut mentauhidkan Allah. Mas tadi bilang, kalau kita punya sesuatu, terus melihat orang lain nggak punya, kita memberi pada orang yang tidak mampu. Hakikatnya kita merangkul, karena dia yang tidak punya itu tanpa Allah tidak mungkin ada dia. Saya pun kepunyaan Allah, tanpa Allah saya tidak mungkin punya. Jadi kepunyaan semuanya itu bukan kepunyaan makhluk, tapi kepunyaan Allah.
Jadi saya memberi untuk syariatnya, saya memberi pada orang yang tidak mampu syariatnya. Tapi hakikatnya Allah yang ada di dalam diri saya merintah saya untuk memberi pada Allah yang ada di dalam diri orang yang tidak mampu itu. Jadi Iya, iya. antara Allah yang ada di saya nyambung pada Allah yang tidak mampu itu. Itulah yang dikatakan mentauhidkan Allah. Misalnya anjing kelaparan, sekalipun anjing kelaparan, kalau kita mampu memberi makan, ya kasih makan. Itu mentauhidkan Allah seperti itu. Prakteknya loh. Bukan hanya ngomong mentauhidkan Allah. Kenal tidak dengan Allahnya. Kalau hanya kenal nama, sedangkan perbuatan kita membiarkan makhluk lain kelaparan, membiarkan tumbuh-tumbuhan kekeringan tidak disirami, Hmm. membiarkan apapun di situ yang terlantar, itu bukan mentauhidkan Allah karena kita hanya kenal nama. Kalau kita sudah kenal yang punya nama, Allah mutlaknya kita kenal. Sekalipun yang dihadapi itu berat secara manusia, ujian seberat apapun secara manusia, itu atas kehendak Allah. Jadi kita melihat Allahnya di Iya, dalam diri makhluk itu. iya. Itulah yang disebut praktek tauhid. Merangkul semua alam. Maka judulnya untuk konten ini saya lihat di YouTube ngaji Yasin. Mungkin tadi ada yang tidak setuju, bilang pamer ataupun apa. Pamer dengan memberi motivasi itu lain. Pamer dengan mengajak orang lain berbuat baik itu lain, beda. Itulah sikap Mas Agus tadi sudah benar, tidak ada kemarahan karena melihat kehendak Allahnya. Iya. Iya, orang yang Memahami mengaji. kalau berkenan. Kalau nggak berkenan Iya, kan mau ditanya ya. iya betul. Jadi orang yang mengaji diri itu sebagai motivator sampean di situ mengaji diri sudah paham. Karena orang yang mencaci maki ataupun yang tidak senang itu sudah kehendak Allah. Min plus itu ada. Iya, Iya. Jadi kalau menemui min, ya kita menjadi plus maka hidup. iya. Iya. Jadi Ya, akan kalau jadi kita motivasi yang min, lain. Akan jadi motivasi yang iya. lain juga. Oh, cara menangani masalah. Ya, betul. Ha-ha. Kalau Mas sendiri tidak bisa menguasai, buat apa jadi motivator? Hmm. Iya. Oh, ini juga karepe Gusti Allah, bukan karepe kita. Ini juga maunya Allah, bukan maunya kita. Kita ngikutin hati kita yang nyuruh Allah. Kita, Kalau suruh love, suruh iya, enggak, suruh betul. ngomong-ngomong, suruh enggak gitu. Udah ngikutin Allah aja indah. Iya, karena kita sebagai wayang, Mas ya. Nah iya, dewa yang Iya, iya. ini kita. Kita sebagai wayang, sedangkan dalang itu yang memberi perintah. Sutradara yang memberi perintah kepada 2 skenario, 4 hawa nafsu dan 4 malaikat. Iya. Jadi yang kita gunakan itu 4 malaikatnya 4 hawa nafsu. Kita itu wayang kok. Ya di situ. Maka untuk judul ngaji Yasin, mengapa surat Yasin itu selalu dibuat kiriman pada acara pernikahan, tahlilan, orang mati, ataupun acara selamatan lainnya. Kenapa surat Yasin itu sebagai andalan? Karena untuk mengenal Allah itu ada di 4 ayat pertama surat Yasin. Itu rahasianya. Maka 4 ayat surat Yasin pertama itu kalau dijalani benar-benar, maka akhirannya innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu
kun, manusia berkehendak, itu bersamaan dengan fayakunnya Allah. Ya, nah, Mas, Itu itu kan kunci. bentar, itu 82, artinya ayat 82 kedua dari terakhir tadi apa? Pertama, 4 ayat dari pertama. Terus 4 itu kan yang ayat pertama sih kan pertama, yang kedua dari terakhir itu 82, ayat 82. innama amruhu idza arada syai'an yaqulu lahu kun fayakun. Nah, itu kan Fasubhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un, ya, benar. ya betul. Artinya Nah, inama amru iza arada syai'an fayakun itu kan 82, artinya dari oh, kedua dari terakhir. Kang Mas tadi iya, kan yang ayat yang 4 ayat dari yang pertama itu dia mm-mm, pelan-pelan di pelan-pelan dulu penjelasannya. Yang iya, 4 ayat dari pertama kan Yasin, iya, iya atau betul. 40 dari itu jenengan yang bilang pertama 4 ayat dari pertama tadi loh. Kok tiba-tiba yang Iya, iya. penuh Nah, dulu, saya uraikan. yang pertama dulu itu. 4 ayat yang pertama itu Yasin. Ini Mm-mm. ini di dalam pengajian syariat, Mas, ya. Walaupun ada Mm. pengajian secara hakikat, ini nggak dibuka, Mas. Ya enggak, Nggak memang enggak dibuka, Yasin. nggak diuraikan. Yasin. Iya itu apa? Maka Mm. akhiran dari huruf hijaiyah iya. Coba buka Mm. kamus antara bahasa Indonesia dan bahasa Arab, kamus bahasa Indonesia, bahasa Arab, di situ berapa persen kata-kata yang sama antara Indonesia dan Arab. Itu banyak. Mm. Lah karena memang Mm. adopsi, karena memang satu kesatuan di situ. Coba lihat sendiri. Untuk netizen, coba cari kamus bahasa Indonesia Arab, itu banyak persamaan kata. Karena Mm. apa? Bahasa yang paling sempurna di situ sebenarnya Indonesia ini penuh dengan makna rahasia. Setiap huruf, setiap kata penuh dengan rahasia. Contoh, 4 ayat pertama, Yasin, iya. Maka di Mm. arti Indonesianya, iya. Apapun perintah Allah, apapun yang diberikan Allah, entah menemui hujatan orang, entah disakitin orang, entah apapun di situ, itu melihat Allahnya, tidak melihat yang menghujat. Maka manusia berkata, iya, sendiko dawuh Gusti, Iya, di iya. situ. Sendiko Daud. Iya, iya, iya. Siap. Sin, Ya Allah. Iya, ya Allah. Ya Allah. iya, iya, saya terima, saya menerima ya Allah, siap melaksanakan sendiko dawuh. Siap melaksanakan itu torekoh, Mas. Jadi sin, Mm. sin itu ada lekuk 3. Huruf sin itu ada lekuk 3, terus ada wadah ke bawah besar, maka manusia Mm. siap menerima dan siap berperilaku. Lekuk 3 itu adalah kepala, badan, dan kaki. Sama-sama berjalan dibawa bertauhid kepada Allah. Simbolnya orang mati diikat 3 kain kafannya. Ada di tali pocong, ada di badan, ada di kaki. Itu simbol 3 in 1 di situ. Tritunggal di situ. Sebenarnya untuk ketauhidan, maka di dalam Ka'bah dari selatan ke utara ada 3 tiang. Untuk melempar jumroh, mentung setan ada di 3 tempat. Ula kepala, wusto tengah-tengah badan, akobah adalah kaki. 3 tempat. Susunan wali songo dibagi 3. 5 syariatnya sholat 5 waktu, tombo ati, rukun Islam di Jawa Timur. Sunan dibagi 5. 5 wali. Perjalanan perilaku sin tadi lekuk 3, di Jawa Tengah ada 3 wali disusun. Maka yang 3
Kepala, badan, dan kaki itu sama-sama kiblatnya ke barat. Sunan Gunung Jati. Sejatining ingsun, sejatining Allah. Iya, Jadi ingsun itu sebenarnya iya, Allah, iya. bukan manusia. Manusia jangan ngaku-ngaku ingsun. Iya. Manusianya kawulo, sendika dawuh mau. Itu sin, perilaku. Maka perilakunya mengambil dari hikmah atau isi makna dalamnya Al-Quran. Yasin wal Quranil Hakim. Sesungguhnya Al-Quran itu penuh dengan hikmah. Jadi bukan bacaannya, tapi hikmah petunjuk di dalamnya. Yang paling dalam itu diambil apa petunjuknya. Di situ. Dua, Yasin. Iya, sendiko dawuh sin. Siap melangkah, siap bertoreko, melaksanakan, mengemban perintah Allah, mengambil isi atau hikmah atau makna dalamnya dari Al-Quran itu sendiri, wal Quranul Hakim. Setelah itu, innaka laminal mursalin. Sesungguhnya kamu itu sebagian dari utusan. Innaka laminal mursalin. Sesungguhnya kamu itu adalah sebagian dari utusan Allah. Jadi mursalin itu utusan, orang-orang yang diutus. Rasulullah, para nabi itu hanya sebagai contoh. Sebenarnya Rasul itu adalah pangkat bagi orang-orang yang menjalankan perintah Allah, mengambil hikmah dari isi terdalamnya Al-Quran. Jadi jadi siapa saja sebenarnya menyandang kerasulan ini sebenarnya dipelintir, Mas, di apa? Tapi peringatan, la nabiyya ba'dah. Tidak ada nabi setelah Rasulullah Muhammad. Jangan ngaku-ngaku nabi. Istilah kata Rasul, semua manusia itu mengemban tugas untuk menyembah Allah, mengemban tugas untuk merangkul semua makhluk ciptaan Allah. Kalau sudah mengemban tugas, bahasa Indonesianya kalau di bahasa Arab kan itu Rasul. Tapi jangan ngaku-ngaku nabi, la nabi ba'da. Dimarahi sama MUI, didemo sama apa namanya? Sama umat Islam di situ. Terus menyandang gelar kerasulan ini Bahasanya, kalau Bang. sudah Bahasanya, Bang. gimana? Gimana Bahasanya gimana? kalau mengalihkan bahasa, kalau dengan mengalihkan bahasa yang tidak jadi masalah. Contoh, kalau Iya, yang ada di dalam Rasulullah gitu kan pasti komplain. Tapi kalau yang iya, ada di dalam ini yang nyuruh Allah enggak. Makanya iya, jangan pakai bahasa walaupun artinya sama, tapi bahasa Rasulullah itu tidak untuk bahasa di dalam diri gitu. Tapi nek iya, iya, kongkonan, betul. utusan itu masih bisa. Tapi kalau Iya, namanya betul. Rasulullah itu memang nggak semua orang bisa nerima gitu. Iya, Walaupun karena artinya memang sama. iya, karena memang umumnya, Sejatinya kan Mas, ya. Nah, karena memang umumnya pelajaran itu ya seperti itu. Jadi sebenarnya untuk saya sendiri, karena memang ya, perintah biar apa ya? Biar apa? Istilahnya hati manusia itu biar ada pilihan gitu loh. Biar ada pilihan antara benar dan salah di situ. Biar mereka menilai sendiri. Lah untuk bahasa yang lebih ringan lagi, benar ya. kata Mas tadi, mengalihkan bahasa biar umat yang lain itu tidak marah, tidak tersinggung di situ. Dan terusannya ayat yang keempat, Adalah pada siapa sebenarnya contoh sebentar, sebentar. Begini, ya, Mas, sebentar, sebentar, sebentar. iya, Seperti iya, halnya gini, Nabi terakhir itu kan ke-20.
Nabi Muhammad SAW. Tapi Iya, kalau Rasulullah terakhir itu nggak ada terakhirnya. Karena iya, Rasulullah itu sepanjang manusia hidup ada Rasulullah. iya betul. Man tidak tertulis di dalam kenabian atau di dalam kerasulan. Namanya Iya, utusan itu selamanya, selama manusia hidup masih ada. Cuman iya, bahasanya bukan Rasulullah, kan gitu. iya, iya betul. Betul. Nabi terakhir Dan Nabi ayat, Muhammad. Tapi Rasulullah nggak ada terakhirnya. Kan begitu. iya betul, betul. Dan ayat keempat di situ untuk menyandang predikat apa namanya mengemban tugas tadi, innaka laminal mursalin ala syiratim mustaqim, yang berada di jalan yang lurus. Lah ini loh Mas. Jadi apa ya dikatakan mengemban tugas dari Allah, melaksanakan perintah Allah untuk Allahnya di situ. Itu harus berada di jalan yang lurus, di atas jalan yang lurus. Kalau manusianya melakukan sesuatu di luar perintah Allah, berarti manusia itu sudah dikuasai oleh hawa nafsu. Mengutamakan hawa nafsu. Itu sudah menjadi apa? Menjadi pesuruh sudah. Sudah dikuasai hawa nafsu itu bukan mentauhidkan Allah, tapi mentauhidkan jin, setan, iblis, dan dajjal tadi. Bukan berada di jalan yang lurus sudah. Itu rahasia 4 ayat yang ada di surat Yasin. Jadi kalau kita selalu berada di jalan Allah, melaksanakan perintah Allah, apapun yang diberikan Allah secara syariat, entah itu baik, entah itu buruk, manusia siap selalu sendiko dawo, tidak ada kemarahan walaupun dihujat, tidak ada apa namanya, mengeluh walaupun tidak punya uang. Dengan kondisi apapun, dia tetap selalu ingat bahwa semua itu atas kuasa Allah, atas kehendak Allah. Selalu menerima apapun yang kita hadapi. Selalu melihat Allahnya apapun yang kita lihat. Selalu menerima, melihat Allahnya apapun yang kita dengar, entah itu hujatan apapun di situ. Selalu melihat Allahnya di situ. Kalau dohir, mata dohir melihat wujud dohir. Tapi hidup yang ada di dalam diri kita, yang duduk di kolbu paling dalam, itu melihat Allahnya. Itu yang disebut mentauhidkan Allah. Jadi waktu saya sekolah madrasah di situ, Allah bukan laki-laki, bukan perempuan. Allah ada di mana-mana dan tidak kemana-mana. Tapi tidak diteruskan. Ajaran seperti itu tidak berlanjut. Titik di situ, padahal masih koma. Allah ada di mana-mana itu uraiannya bagaimana. Dan tidak kemana-mana itu uraiannya bagaimana. Harus dipertanyakan itu. Supaya manusia ini nyampe kenal dengan Allahnya yang disembah. Biar tidak hanya sebatas kenal nama. Jadi sebenarnya ajaran syariat itu masih koma, belum titik. Syariat yang sebenarnya seperti apa? Kita mau makan nasi rawon, syariatnya ya menu, tulisan, petunjuk. Syariat nyatanya seperti apa? Syariat yang berwujud nyata adalah bentuk nasi rawon yang nyata berada di depan mata kita. Itulah syariat nyata. Syariat itu sarana, syariat itu syarat. Jadi syaratnya harus wujud nyata, bukan bacaan. Kalau hanya bacaan, membaca menu, saya makan nasi rawon, saya makan nasi rawon, saya makan nasi rawon. Kapan kita merasakan? Tapi kalau sudah ada wujud nyata nasi rawon, ya tinggal torekotnya ya harus dimakan, torekotnya perjalanan.
dan harus dirasa, oh iya benar ini rawon bukan pecel. Jadi harus nyata, dari luar nyata, dari dalam nyata. Jadi yang dibutuhkan Allah itu praktek laku nyata. Mentauhidkan Allah artinya mentauhidkan semua ciptaan Allah, karena di dalam ciptaan itu ada Sang Pencipta yang ahad. Yang dikatakan ahad itu Allah sudah ada, manunggal dengan ciptaannya. Tapi manusianya tidak bisa merasakan itu. Bahwa Allah lebih dekat dari denyut nadi atau urat leher. Lebih dekat, tidak pernah lepas. Tapi manusianya yang jauh. Padahal Allah tidak pernah lepas dari manusianya. Manusianya yang selalu lepas. Ya. Mengapa lepas? Mengapa lepas? Karena manusia selalu melihat dohirnya, wujud makhluknya. Jadi lupa akan Sang Penciptanya. Kita melihat, kita kaya, misalnya secara syariat punya mobil. Lah manusia itu cenderung melihat mobilnya. Takut diserempet orang. Takut digores oleh anak-anak. Di situ rasa takut itu selalu karena apa? Manusia sejatinya menyembah mobil, tidak menyembah Sang Pencipta mobil. Tanpa Allah tidak mungkin ada mobil. Jadi Allah itu sudah ahad dengan wujudnya. Jadi sebenarnya ini Mas ya, kalau dibuka sama mursyid tentang hakikat ini, maka umat Nusantara ini tidak gampang tertipu, Mas. Iya. Iya, tidak ada kekisruhan di dalam organisasi, tidak ada. Semua itu tercipta dari Tuhan yang sama. Entah itu perbedaan dalam madhab, entah itu perbedaan dalam organisasi, entah itu perbedaan dalam agama. Itu hanya hasil pemikiran kok. Tapi kalau semuanya masuk ke dalam hati, maka merujuk pada Tuhan yang sama. Kalau semuanya merujuk pada hati. Lah karena yang dilihat itu wujud dohirnya. Karena Maka kan, manusia, karena banyak iya, memang yang belum kenal tadi kan Mas. Belum yang kenal. iya, betul. Baru kenal nama tadi. Iya, Belum sampai iya. merasakan hatinya tadi. Makanya PR-nya kan harus sampai merasakan di dalam hatinya tadi. Iya, betul. Karena memang apa ya? Karena memang awal dari mursyidnya sendiri pelajarannya seperti itu, Mas. Kalau ajaran Wali Songo dulu itu sampai, Mas, pada sejatinya Tuhan itu sampai. Lah setelah Wali Songo itu wafat, ada pengganti dari Arab, itu ilmu itu dirahasiakan, Mas. Dan kisah-kisah tentang apa misalnya mohon maaf ya semua, kalau tidak setuju saya mohon maaf, ini hanya ada masukan. Di film-film Siti Jenar dan Wali Songo itu sebenarnya banyak yang dipalsukan ceritanya. Ya. Sebenarnya Siti Jenar itu tidak dibunuh, tidak. Karena para wali songo itu, sesama wali itu sebenarnya sudah tahu kewalian Siti Jenar itu sudah tahu. Seperti Sunan Kalijogo. Sunan Kalijogo itu berguru sama Siti Jenar. Para wali lainnya itu sebenarnya iya. Nah, setelah ada pendatang baru, ilmu ketuhanan, ilmu ketauhidan yang mutlak ini beserta prakteknya bertauhid itu disembunyikan, dirahasiakan. Kenapa dirahasiakan? Takut tidak leluasa. Takut tidak leluasa untuk ngaku-ngaku menjadi orang mulia di mata manusia. Karena kalau ngaji diri ini, ngaji hakikat makrifat Rasulullah, itu hidupnya dalam kesetaraan. Manusia itu semuanya sama. Duduk sama rendah, berdiri sama tinggi.
Tidak boleh ngaku-ngaku paling mulia. Saya ini kiai, saya ini habib, saya ini darah biru. Tidak boleh aku-aku itu. Karena sifat aku-aku hanya milik Allah. Manusia tidak boleh aku-aku. Kalau manusia merasa aku-aku, berarti itu wujud sifat iblis yang dipakai. Aba wastakbara wa kana minal kafirin. Karena iblis itu aku-aku. Kalau manusia aku-aku, benar secara syariat wujudnya manusia. Tapi tindakan itu sudah dikuasai iblis yang aku-aku. Ke sana. Iya, Jadi iya. untuk belajar ngaji diri tidak ada sifat aku-aku. Sampean tadi dikatakan pamer, dikatakan apapun di situ, sampean ya tersenyum, malahan memberi motivasi. Karena sampean nggak aku-aku, gitu loh. Karena akunya itu milik Allah, akunya itu milik kepunyaan Allah. Maka innani anallah. Sesungguhnya aku iki Allah. Aku siapa? Akunya Allah. Akunya hidup. Manusia tidak berhak. Aku. Karena status manusia adalah saya. Bukan aku. Sama tadi ingsun. Ingsun itu Allah. Manusia itu kawulo. Ingsun itu aku. Ingsun iku Allah. Manusia kawulo, saya, iya, sakata, sairing, jalan. Jadi saya dan aku itu beda status. Ya, saya itu iya ya. Iya. Iya, saya sepasang, Mas. Iya. Saya. Sepasang. Iya, sakata. Jadi apapun perintah Allah, manusia iya saja. Jangan menolak. Itu bahasa Indonesia, bahasa kesempurnaan ke sana. Contoh lagi sandal. San itu pesan dari Allah. Maka kalau sudah dapat pesan dari Allah, endang budal. Yang berangkat. Segera Iya, dipakai. endang berangkat. Di situ. Kalau sampean punya tugas yang lebih penting, jangan live. Karena pesan dari Allah, sampean disuruh menyelesaikan tugas yang lebih penting. Maka budal kepada yang lebih penting. Itu pesan dari Allah. Jadi semua yang didengar itu pesan. Semua yang Makanya pas, difikir, ya. makanya kejadiannya pas dan tuntas gitu. Alhamdulillah banget. Iya, benar. Kalau sudah pas, jelas tuntas. Iya. Iya. Tuntas, santun, tas teratas. Maka manusia kalau sudah santun kepada Allah, maka segala apapun diatasi, tuntas. Cerdas, encer, das, endas. Maka Cerdas orang itu cerdas itu karena encernya otak, endas. endas. Iya. Maka disebut kaki. K itu arah tujuan, ke pasar, ke Jakarta, ke Surabaya, kaki, iki loh jalan Tuhannya, iki loh kaki. Jadi sebenarnya bahasa Indonesia itu bahasa tauhid, Mas. Kata, arah, tata. Jadi arahnya harus ditata. Kalau dilarikan ke bahasa Arab, huruf peta, titik 2. Titik 2 itu antara subjek dan objek bertemu bersyahadat. Maka ditata. Jadi per huruf itu ada arti, per kata itu ada arti, per kalimat itu ada arti, dan semua itu dikumpulkan menjadi bahasa. Ba itu adalah wadah, huruf ba wadah yang dipilih titiknya. Hari kejadian, hari fayakun. Iya kata apa tidak antara objek dan subjeknya. Antara Allah dan manusia manunggal apa tidak. Itulah bahasa. Nusantara, hono.
No, ada. No, wujud. San, pesan. Maka wujudnya setiap pulau, setiap provinsi saling memberi pesan. No, san. Ta, titik dua. Dua kali masyahadah. Antara pulau ke pulau saling bersyahadat, saling memberi pesan. Ra itu kekuatan. Maka menjadi kekuatan NKRI, menjadi kekuatan Indonesia. Jadi bahasa leluhur itu dari sana. Siapa yang mengajari malaikat? Manusianya tetap bodoh. Jadi orang ngaji diri ini ngaji bodoh. Bukan ngaji pinter loh. Orang ngaji diri, Mengaji iya, menolakkan. iya, Kita belajar berilmu, setelah berilmu dinolkan gitu. dienolkan. Maka Setelah berilmu ketahuan dinolkan. maka ketahuan Mas, bodohnya manusia itu ketahuan, pinternya itu milik Allah. Di situ yang disebut ngaji bodoh. Semakin tinggi ilmu yang didapat, manusia tambah ketahuan bahwa manusia itu tambah bodoh. Yang pinter itu Allah. Itu. Jadi ngaji diri itu bukan ngaji pintar. Untuk mengetahui bahwa manusia itu sejatinya bodoh, yang pintar itu Allah. Manusia itu sejatinya tidak punya apa-apa, yang punya apa-apa itu dalam kuasa Allah. Ya. Iya. Makanya kan Jadi sifat, agar ini kan ya, Mas, ngaji diri itu agar sadar diri, agar bisa iya, membawa diri, agar bisa menempatkan iya, diri, agar bisa koreksi diri, agar bisa mawas diri, agar punya harga diri, agar eh, percaya diri, agar kenal diri, agar tidak menyombongkan diri. Semuanya iya, itu endingnya untuk kenal diri, menolkan diri tadi endingnya. iya, Penyadaran betul. diri, penyadaran Ah, diri ah. yang paling tinggi. Maka di situ lari pada kalimat la haula wala quwata. Karena sadar diri manusia merasa la haula tidak punya daya, wala quwata tidak punya kekuatan. Semua itu hanya milik illa billah, kepunyaan Allah. Jadi kalau sudah tidak punya kekuatan, tidak ada daya, manusianya itu tidak ada apa-apanya. Jadi la haula wala quwatah itu menunjukkan makna manusia jangan punya sifat aku-aku. Hmm. Manusia jangan sampai pernah merasa. Jangan merasa manusia itu. Aku-aku jangan merasa aku-aku. Karena la haula tidak ada daya. Wala quwatah manusia tidak punya kekuatan. Semua itu milik Allah. Jadi ngaji diri itu adalah manusia mengosongkan sifat aku-aku, punya mobil, punya ini, punya kekuatan, punya apapun, mengosongkan itu. La haula wala quwata sesuai hadis Nabi, al mautu qabla antamutu. Jadi manusia itu mematikan, membunuh sebelum terbunuh, mematikan sebelum mati. Mematikan apa? Mematikan sifat aku-aku tadi. Walaupun dihujat orang, jangan aku-aku. Semua itu atas kehendak Allah. Sendiko dawuh, Yasin tadi. Iya, selalu iya. Di situ. Itu hadis Nabi, al-mautu qabla antamutu. Persamaannya kitab para wali seperti Syekh Abdul Qadir Jailani punya murid Syekh Muhyiddin Arabi, Syekh Muhyiddin Arabi punya murid Syekh Ahmad Tijani. Terus di dalam kitab Jawahirul Ma'ani, Al-Hayatu Ba'dal Maut, menjalani hidup setelah membunuh karakter manusianya. Yang ditonjolkan, yang dihidupkan adalah karakter atau sifat-sifat Tuhannya, welas asihnya, kebijaksanaannya itu semua kepunyaan Allah, tapi diterapkan oleh manusianya. Maka karakter atau sifat yang paling mulia pada manusia tergambar pada orang tua. Maka benar kata